Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya Santi di Bensan Story Channel. Pada hari ini saya akan membahas mengenai tips sukses bagaimana saya berhasil menurunkan berat badan saya 12 kilo dari 62 kilo ke 50 kilo. Yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah tentang motivasi. Apa motivasi Anda melakukan diet? Kenapa selama ini banyak yang gagal di tengah jalan? Buat Anda sekalian yang penasaran, tonton video ini hingga habis ya. Pada video sebelumnya, saya membahas mengenai detok batu liver dan empedu. Nah, buat teman-teman yang belum nonton, silahkan nanti ditonton ya. Saya akan sediakan linknya di kolom deskripsi di bawah ini. Pada hari ini saya akan membahas mengenai tips sukses saya dalam menurunkan berat badan saya 12 kilo selama 2 bulan. Apa aja itu? Tonton sampai habis. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang di channel YouTube kami, saya ucapkan selamat datang. Channel YouTube Bensan Story membahas mengenai kesehatan, pola hidup sehat, dan tips-tips sehat. Buat Anda sekalian yang tertarik dengan tema-tema tentang kesehatan, boleh subscribe channel kami, nyalakan tanda notifikasinya untuk mendapatkan update-update video dari kami terbaru berikutnya. Disclaimer, konten YouTube yang kami buat ini merupakan hasil dari pengalaman pribadi kami. Untuk membuat konten ini kami bertujuan untuk mengedukasi teman-teman sekalian. Jadi tidak untuk menggantikan konsultasi medis dengan tenaga kesehatan atau tenaga medis. Yang ketiga, kami tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan informasi dari konten yang kami buat. Dulu ceritanya, waktu anak saya masih umur 1 tahun dan masih menyusu ASI ya, itu berat badan saya 62 kilo. Saya kalau jalan ngos-ngosan, kemudian kalau pakai baju nggak cakep ya, nggak bagus gitu kan. Kemudian rasanya itu berat badan saya sangat berat, tidak fresh. Saya tidak memikirkan olahraga, tidak mau bahkan ya waktu itu. Kemudian makan apapun saya makan, saya tidak ada batasan, saya lapar saya makan, saya suka nyemil, setiap hari saya duduk dan menyemil all the day long ya kan. Seperti itu keseharian saya. Lalu suatu ketika saya melakukan medical check up, ngecek semuanya termasuk HbA1c. Dan ketahuan bahwa HbA1c saya itu di atas batas kewajaran. Nah, lalu dengan itu berarti saya dinyatakan diabetes. Waduh, dunia saya terasa runtuh saat itu. Karena saya belum mengenal mengenai pola makan sehat, dunia tentang naturopati, kesehatan dan yang lain. Jadi saya bingung mau ngapain, saya bingung harus kemana. Jadi waktu itu pilihan saya pergi ke rumah sakit, saya cari dokter gizi untuk konsultasi. Jadi waktu sesi konsultasi saya disodorkan pada suatu formulir, saya suruh nulis ya, satu hari itu makan apa aja gitu di list ya. Makan pagi, nasi, ayam goreng, kemudian habis itu nyemil apa, pai susu, roti, kemudian leker, kemudian apa, keripik, kentang, semua ditulis all day long. Minumnya apa? Oh, minumnya teh manis, kemudian ada es buah, semua ya dibaca ya. Habis itu dokternya baca, wow, kamu itu dalam satu hari itu banyak sekali makan karbo ya, kita sebutnya karbo loaded gitu, too much karbo dalam satu hari. Lalu dokter bilang bahwa ini kamu tuh sudah gawat banget loh ya. Dalam arti ini diabetes sudah dinyatakan betul kamu diabetes. Berarti ini kalau caranya kamu naik mobil itu, kamu sudah masuk jalan tol. Dan ketika kita sudah dinyatakan diabetes, itu seperti kita tidak bisa kembali lagi. Karena diabetes itu adalah ibu dari segala penyakit berat yang lain. Gagal ginjal, kemudian jantung, dan sebagainya. Jadi kalau orang diabetes itu bisa sakitnya macam-macam, makanya disebut komplikasi ya nanti berikutnya ya. Nah untuk mengembalikan kondisi itu kamu harus berubah nih. Apalagi nih anakmu masih setahun loh ya. Kalau kamu tidak berubah maka mohon maaf nih 10 tahun kamu bisa lewat nih. Waduh,
10 tahun anak saya masih umur 11 tahun, belum apa-apa. Terus kalau misalnya saya tinggal mati, gimana nasibnya? Terus dokter ini semakin membuat saya takut dalam tanda kutip nih, saya menakut-nakutin kamu supaya kamu sadar. Pikirkan ke depan, kamu masih pengen ndak lihat anakmu tuh kuliah, wisuda, menikah, kemudian kamu menimang cucu, terus kamu menikmati masa tua. Kalau kamu tidak merubah dirimu sekarang, itu semua tidak akan tercapai. Kamu akan bye-bye gitu. 10 tahun dari sekarang mungkin ya gitu. Tapi mostly seperti itu. Karena om saya yang mengalami diabetes itu seperti itu gitu kan. Nah, saya menangis di ruang praktek itu. Saya sedih sekali membayangkan kematian di depan mata saya. Lalu saya tahu mungkin dokter ini hiperbola, tapi it's true. Bener banget gitu. Jadi ketika saya dibayangkan pada kenyataan hidup yang sangat menakutkan di masa depan, lalu saya mengambil suatu sikap bahwa saya harus berubah, dan inilah yang membuat saya tetap bertahan menjalani diet sehat, pola hidup sehat, olahraga dan segalanya yang mungkin buat saya tidak enak sekali waktu itu. Saya selalu terngiang-ngiang pada wajah putri saya. Apalagi kalau saya pengen makan atau pengen nyemil atau pengen berhenti olahraga, saya terngiang-ngiang wajah putri saya. Saya bayangkan betul wajah dia yang menangis di peti mati saya. Kalau saya tetap lakukan itu, kalau saya tetap makan, kalau saya tetap tidak bisa menjaga diri saya. Jadi teman-teman sekalian, inilah motivasi saya bahwa saya ingin tetap hidup lebih lama mendampingi anak saya, bersanding dengan suami saya. Sekarang saya ingin ajak teman-teman sekalian buat yang sudah menjalani program diet yang mungkin gagal melulu selama ini atau yang baru akan memulai, coba kalian temukan motivasi Anda untuk melakukan diet itu apa. Cari betul-betul yang kuat gitu. Karena kalau saya bilang motivasi saya sangat kuat, kenapa? Karena ancamannya adalah nyawa, mati gitu kan ya. Satu, yang kedua adalah anak saya. Saya akan berjuang apapun untuk anak saya akan berjuang apapun untuk suami saya dan untuk keutuhan keluarga ini. Di ruang praktek itu saya dijelaskan bagaimana menghitung BMI. Sudah tahu? Body mass index ya, itu ngitungnya adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan dikalikan tinggi badan. Jadi tinggi badan kuadrat dalam koma. Misalkan badan saya 62 kilo dibagi 1,51 kali 1,51, itu saya ketemu body mass index saya 27. Nah itu kalau di dalam tabel itu saya overweight ya. Lalu saya kemudian menghitung lagi target saya berapa untuk jadi normal. BMI normal itu kan 22,9 kalau wanita normal ya, dewasa. Jadi saya harus at least berat badannya itu 52 kilo. Jadi saya harus mengurangi berapa itu? Dari 62 ke 52, 10 kilo ya. Jadi itu target saya di 52. Tapi itu kan batas atas. Untuk lebih amannya lagi saya buffer dikurangin lagi 2 kilo. Jadi saya target di 50. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian semua yang akan melakukan program diet atau Anda merasa obesitas atau overweight, mari kita kembalikan tubuh kita ke posisi normal. Nah itu dihitung berapa supaya kita semangat nih jalaninya ini. Ayo semangat guys. 12 kilo gitu. Nanti kalau di tengah-tengah jalan kita nimbang, semangat guys, 6 kilo lagi kayak gitu. Itu membuat kita semakin rajin latihan olahraganya, semakin rajin makan sayurnya, seperti itu. Nah teman-teman sekalian, saya diet itu dengan menggunakan pola makan yang alami, sehat, tidak pakai itu program diet yang mahal, yang harus bayar berjuta-juta, yang harus beli produk ini, produk itu, diminum setiap hari, menggantikan, ada mungkin yang kenal ya, ada protein bubuk, diminum pagi hari, susu, shake, anything yang kemudian, minum ini aja, lalu tidak perlu kalian makan nasi, menggantikan apa, tidak seperti itu. Jadi saya pakai
cara biasa, mengatur pola makan saya biasa, di samping murah, saya percaya yang saya makan juga lebih sehat ya, karena mengandung makro dan mikronutrien yang memang diset dan dihitung kalorinya. Kunci dari sebuah kesuksesan adalah motivasi. Apapun itu, dalam konteks ini, kesehatan, motivasi Anda yang terutama adalah apa? Pikirkan itu. Apa yang ingin kalian perjuangkan dalam hidup ini? Apa yang belum selesai kalian tuntaskan tugas-tugas di dunia ini? Kalau misalnya Anda mati mendadak, kira-kira apakah Anda sudah menerima dan legowo? Atau Anda akan menjadi arwah penasaran yang masih pengen hidup di dunia ini? Nah, pikirkan itu as your motivation. Niscaya suatu motivasi yang kuat akan membawa Anda kepada suatu keberhasilan. Semoga konten ini bermanfaat. Buat Anda sekalian yang baru pertama kali datang ke channel YouTube kami, saya ucapkan selamat datang. Channel YouTube Bensan Story membahas mengenai kesehatan, pola hidup sehat, tips-tips sehat. Buat Anda sekalian yang tertarik terhadap tema-tema tersebut, boleh silahkan subscribe channel kami. Nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update-update video terbaru dari kami. Saya Santi dari Bensan Story, terima kasih dan sampai jumpa.